Jadi masuk neraka itu lebih mudah. Ya, masuk neraka itu lebih mudah. Masuk surga itu sulit karena ada harus ketentuan yang harus diikuti, yang harus dilakukan terhadap apa yang terhadap kepada yang pemilik surga itu. Nah, di dalam Quran itu tidak ada kepastian itu masuk surga. Tapi kepastian masuk neraka itu banyak sekali. Mengapa demikian? Kenapa tidak ada kepastian masuk surga? Itu aja, silakan. Ya, makasih. Kita tanggapin ya, Malikin. Jadi kita silakan besarkan host ini, poin Madia ini. Di sini sangat cukup jelas ya di dalam Quran bagaimana jaminan kepastian dalam Al-Quran itu, bagaimana orang tuh masuk surga ya ini. Dan bersegala, kawan-kawan bisa lihat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa ini orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ini kepastian dalam Al-Quran sudah jelas ya. PS Al-Imran ayat 133 ampunannya. Dan dia lebih mengetahuimu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang yang bertakwa. Nah, ini posisi-posisi yang menunjukkan jaminan Tuhan ya. Jadi saya kira cukup jelas ya posisi-posisi ya, jaminan Allah itu di dalam Al-Quran cukup jelas. Begitu juga pembalasan Tuhan dalam hal-hal yang dosa ya. Ini digambarkan juga dipertanggungjawabkan dalam Quran ini. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan mendapat melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Jadi dalam Islam ini menganut mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia, Malikil ya. Jadi apapun, sebesar apapun baik dan negatif itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dan ini berkaitan dengan keselamatan itu sendiri. Bila perbuatan jahatnya itu lebih baik, lebih banyak, maka surga itu menanti gitu loh. Menanti, tetapi posisi menanti ini dia tergolong kembali kalau dia posisi orang itu tidak menyekutukan Tuhan, masih bisa selamat nanti dikeluarin. Tetapi bila dia posisi dalam menyekutukan Tuhan, nah ini berat, bakal kekal nanti di akhirat. Tidak bisa dicuci lagi perbuatannya ya. Justru kebalikannya, kalau di dalam Islam ya memang seperti metode penjelasan terhitung itu. Jadi metode penjelasan terhitung, jadi pihak pertama itu tidak kuasa untuk menyelesaikan permasalahan itu, jadi butuh pihak kedua sebagai tumbal. Nah itu tuh di Islam juga demikian. Allah tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, dosa itu ya, permasalahan yaitu dosa itu. Nah Allah itu butuh ahlul milal sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau di dalam Islam itu kebalikannya adalah pihak lain dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap kafir sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Kalau di dalam terhitung itu pihak pertama tidak mampu melakukan itu dan pihak pertama itu butuh pihak kedua, dalam hal ini anaknya yang ditumbalkan. Nah kalau di dalam terhitung kan anaknya yang ditumbalkan, kalau di dalam pihak Islam itu adalah ahlul milal yang ditumbalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang harusnya diselesaikan oleh pihak pertama. Begitu kira-kira prolog. Jadi bahasa kampungnya ini ahlul milal ini apa ini Pak Guru? Supaya orang pemeluk agama lain selain Islam. Ya. Oke. Silakan Madia, kita berdiskusi aja kawan, silakan. Terima kasih ya. Jadi gini, kalau dalam Islam ya diinformasikan di Quran, nanti kawan-kawan bisa lihat di At-Tahrim ya ayat 8 itu, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semuli-mulinya. Ini informasi di dalam Al-Quran seperti ini. Itu artinya umat Islam itu bila melakukan perbuatan dosa, maka tinggal bertobat dengan mengucapkan istighfar, kemudian mandi. Kalau dosa besar dengan mandi taubat ya, segala macam itu ada ritual-ritual yang dijalankan sesuai dengan tuntunan hadis Nabi. Tapi poinnya cukup dengan bertaubat,
maka dengan sungguh-sungguh maka Allah akan mengampuni perbuatan itu. Nah, ini digambarkan juga pada saat Nabi Adam itu turun melanggar perbuatan dosa ya, itu diinformasikan di Al-Qur'an. Beliau bertobat sampai pada masa itu diterimanya kurang lebih 40 tahun baru diterima tobat beliau pada saat beliau diturunkan ke bumi. Seperti itu gambaran di Al-Qur'an. Jadi poinnya bisa ditangkap, tidak ada informasi di Al-Qur'an itu masalah penebusan dosa atau ditebus dengan apa-apa, itu tidak ada ya. Kalau ada hadis yang menjelaskan masalah ditebus dengan Nasrani, Yahudi, itu gambaran pembalasan saja di akhirat, bahwa pada saat di akhirat itu ini loh balasannya kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang di dunia itu, pada saat di dunia dia berbuat jahat kepada muslim, maka dibalaslah, maka diumpamakan di hadis itu seperti penebusan dosa. Seperti itu saja gambarannya untuk hadis kalau ada yang dalam Islam menjelaskan penebusan dosa. Seperti itu gambarnya untuk sementara. Oke. Saya tanggapi sedikit ya Pak Pastor. Ya, silakan. Ya. Jadi penjelasan media itu tidak berbasis Quran. Penjelasan media itu hanya berbasis asumsi. Menurut Quran di dalam surah Al-Qasas ayat 67, adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh itu semoga, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Jadi tidak ada kepastian. Jadi adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mudah-mudahan, semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Dan itu juga dimeteraikan oleh Muhammad. Ketika dia ditanya, ya Rasul, apakah engkau selamat dengan amalmu? Tidak ada satu orang pun yang selamat oleh karena amalnya. Nah, makanya saya katakan media itu menjelaskan bukan berbasis Quran, tetapi berbasis asumsi. Dan juga diteguhkan di dalam Quran yang lain. Contoh, surah Adukan. Surah Adukan ayatnya 40 sampai 42. Oke, ayat 40 sampai 42. Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu adalah yang dijanjikan bagi mereka semua, manusia semua, yaitu ketika seorang teman setia sama sekali tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Jadi salah besar penjelasan media itu tidak berbasis Quran, hanya berbasis asumsi. Jadi benar, memang orang selamat di dalam Islam, benar ya, bukan benar sebenar-benarnya, benar dalam narasi, itu hanya karena rahmat. Nah, di dalam Islam, di dalam Quran, di dalam hadis maupun tafsir itu hanya ada dua versi rahmat. Pertama, Isa sebagai rahmat di dalam surah Al-Anbiya ayat 91. Isa adalah rahmat bagi alam semesta. Coba kita buka ya. Hanya karena rahmat ya, bukan karena amal dan perbuatan. Karena amal dan perbuatan kita sudah baca tadi ya. Ya, adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh itu semoga, mudah-mudahan. Jadi tidak ada kepastian keselamatan dari orang yang bertobat, beriman dan beramal. Tidak ada kepastian hukum. Tidak ada hukum kepastiannya di dalam Islam Quran ya tentang orang yang bertobat, beriman, beramal itu selamat, tidak ada. Tetapi kepastian selamat di dalam Quran itu hanyalah rahmat, yaitu Isa Al-Masih. Ya, saya bukan dalam hal mau menyamakan Isa itu dengan Yesus ya, tidak. Kamu jangan dulu berpikir ke situ. Saya hanya mengatakan bahwa Isa di dalam Quran itu adalah pusat keselamatan, adalah rahmat bagi alam semesta menurut Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayat 93. Oke, 91. Nah. Ingatlah pula Maryam yang memelihara korbannya, lalu kami meniupkan roh ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia anaknya sebagai tanda kebesaran bagi seluruh alam. Jadi rahmat bagi seluruh alam Isa. Nah, Anda mengatakan bertobat itu tidak membawa kepada keselamatan, karena efeknya hanya semoga, mudah-mudahan. Jadi semoga aja karena apa? Nah, itu pertama kan tadi itu karena rahmat Isa. Nah, kedua, orang itu selamat karena apa? Karena rahmat dari Allah, yaitu jadi ada dua rahmat Allah di dalam Quran maupun hadis maupun tafsir, ada dua.
Rahmat Allah pertama Isa, rahmat Allah kedua adalah ini ditebus. Anda ditebus oleh ahlul milal. Apabila hari kiamat terjadi, setiap mukmin diserahi seorang laki-laki dari ahlul milal atau pemeluk agama lain selain Islam, lalu dikatakanlah oleh Allah padanya, ini adalah tebusan dari api neraka. Jadi dua rahmat itu yang menjadi poin di dalam keselamatan Islam. Tidak ada keselamatan Islam itu dijamin oleh karena perbuatan, oleh karena tobat, tidak ada, karena Quran sudah membantah dan Muhammad sudah membantahnya juga. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh karena amal, tetapi semua itu mudah-mudahan. Berarti masih ada penghakiman yang lain, karena memang di dalam hadis yang lain, contoh hadis Sahih Bukhari, semua manusia itu kenapa itu mudah-mudahan akan disiksa dahulu. Di dalam hadis Sahih Bukhari 56 ya, oke. Bukhari 6056 ya, nih ya. Tidak seorang pun, nah kata tidak seorang pun itu berbasis ke tidak ada pengecualian, termasuk Muhammad. Tidak seorang pun yang dipaparkan hisabnya melainkan akan celaka. Kenapa Allah berkata mudah-mudahan? Karena orang itu akan disiksa dulu. Nah setelah dia disiksa, dia itu selamat atas rahmat dari Isa, atau dia punya tebusan atau tidak. Nanti kita masuk kepada penebusan, karena Muhammad berkata di dalam suatu hadis riwayat Ahmad bahwa setiap organ itu akan diselamatkan dengan organ itu. Jadi 50-50. Jadi kalau hidungmu mau selamat, kamu harus punya hidung yang ditumbalkan, harus ada hidung yang ditumbalkan. Artinya setiap anggota tubuhmu, kalau kamu ingin selamat seluruh anggota tubuhmu, jadi harus ada satu anggota tubuh yang seperti kamu yang menjadi tumbal untuk kamu supaya selamat. Kita lanjut bertanya. Maka saya bertanya, wahai Rasul, bukankah Allah berfirman, barang siapa yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka ia menghadapi hisab yang mudah. Dalam surah Al-Insyaq, Muhammad bersabda, yang dimaksudkan ayat ini adalah saat amal diperlihatkan, tidaklah seorang hisabnya diperdebatkan, melainkan ia akan disiksa. Maka dari itu Al-Qasas berkata, semua orang yang bertobat, semua orang yang beriman, orang yang beramal saleh itu mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Karena melewati proses, yaitu proses penyiksaan dan proses seleksi, yaitu tentang rahmat. Kepada siapa rahmat Allah dijatuhkan? Kepada orang yang ikut Isa, atau kepada orang yang memang ingin punya tumbalnya, jadi punya persiapan tumbalnya, yaitu ahlul milal. Itu aja, silakan. Ya, mari tanggapin dulu ya. Silakan. Bang Madi ya, ini mari tanggapin sebentar. Jadi ayat-ayat Al-Quran tadi sebenarnya kalau mau ditanyakan satu-satu kan biar bisa dijelasin. Tetapi poinnya dulu di sini mengenai mudah-mudahan tadi ya. Bagaimana kata mudah-mudahan ini ada dua segi pandangan. Posisi yang pertama pandangan dari Sang Pencipta, posisi yang kedua pandangan dari manusia makhluk itu sendiri. Kalau dari Sang Pencipta itu posisinya absolut ya. Artinya Tuhan, kalau sesuatu pandangan dari Sang Pencipta mudah-mudahan insya Allah ini itu suatu kepastian. Tetapi kalau untuk manusia memandang kepada Allah, karena bukan hak pemilik, maka tidak etis seorang manusia itu berani memastikan sesuatu yang bukan hak miliknya. Ini gambaran dalam Islam seperti itu. Artinya orang itu bisa saja hari ini dia beriman, besoknya murtad, atau yang lain tidak tahu terjadi pada dirinya seperti itu. Jadi kalau berani memastikan sesuatu yang bukan hak milik orang lain, itu sama saja mencuri mencuri hak Allah kalau dalam Islam seperti itu. Jadi nggak boleh. Tapi bila dihubungkan dengan posisi keselamatan, ajaran Islam pasti masuk surga bila menerima ajaran Islam dengan baik dan benar. Itu dalilnya sudah jelas di dalam Al-Maidah ayat 3 ya. Karena untuk mencari Islam itu keridhaan Allah ya. Posisi amal, ibadah, kebaikan segala macam itu untuk mencari ridho Allah. Tidak mungkin untuk mencapai ridho Allah dengan berbuat yang tidak baik. Misalkan hal-hal yang negatif. Maka berbuatlah yang baik, dan ini yang disarankan di Al-Quran seperti beramal yang soleh itu. Tapi bila kita lihat ya bila kita lihat nih posisinya ini, posisi di Bible sendiri pun kalau kawan-kawan bisa buka ya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu, jika Tuhan menghendaki, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, insya Allah ini kalau dalam Islam kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi sebenarnya di Bible kawan-kawan pun kalau dibuka itu kata insya Allah itu ada, hanya saja kata-katanya di sini
jika Tuhan menghendaki. Ini suatu bentuk kata insya Allah di dalam Bible Anda yang dicoba-coba Anda ingkarin, Malik ya. Sebenarnya seperti itu gambarannya. Tapi itu hak Anda kalau Anda coba ingkarin. Karena Anda mencoba untuk memproyeksikan suatu kepastian yang sebenarnya bukan hak milik Anda, gitu loh. Suatu keselamatan yang bukan hak milik Anda. Tetapi dalam Islam sangat jelas. Surga dijanjikan oleh Allah, itu kepastian. Tetapi manusia tidak boleh memastikan hak milik Allah, makanya menggunakan kata insya Allah, mudah-mudahan tadi. Sama dengan dihubungkan dengan bertobat tadi. Allah akan menerima taubatnya ya, di dalam Quran tadi Allah akan pasti menerima taubat seseorang itu pasti. Tapi dari posisi Allah. Tetapi kalau manusia nggak boleh memastikan sesuatu karena pandangan ini yang berbeda pandangannya. Pandangan makhluk itu berbeda dengan pandangan manusia ya, seperti didatangkan oleh Malikil tadi. Posisi-posisi yang masing-masing ya di Quran tadi bisa kita cek ini dalam Quran surah ini At-Tahrim tadi ya, ini kan kata-kata mudah-mudahan ini dalam Quran surah At-Tahrim, mudah-mudahan ini kan posisinya, tetapi sudah sebenarnya poinnya sudah jelas. Nah nih, tidak perlu memerlukan hal-hal yang lain untuk masalah bertobat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi ini dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk perbuatan dosanya agar diampuni gitu loh. Jadi tidak memerlukan orang lain atau makhluk lain yang mengampuni dosa atas perbuatan dia. Dia sendiri yang berusaha dulu. Yang semurni-murninya, mudah-mudahan. Ya, ini kan kata-kata mudah-mudahan ini insya Allah. Artinya ini pandangan manusia kepada Tuhan. Karena manusia tidak mempunyai hak kuasa untuk mengampuni dosa atau memastikan sesuatu. Kalau dalam Islam, kalau manusia berani memastikan sesuatu yang bukan hak miliknya, maka itu mencuri hak Tuhan. Seperti itu gambarannya yang paling jelas ya. Saya kira ini tidak perlu lagi dia ulangin kalau kata insya Allah sudah sangat jelas. Poinnya apa? Poinnya dalam Islam tidak ada proses penebusan dosa. Kalau ada hadis yang tadi menjelaskan itu hadis yang berurusan di akhirat, yang sudah di hari pembalasan. Di hari pembalasan ini nanti di sana diperlihatkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang Nasrani dan Yahudi, yang dimana di dunia ini dia suka berbuat jahat kepada Muslim. Nah disitulah digambarkan pembalasannya dengan ditebus orang-orang Yahudi dan Nasrani dihukum nanti di dalam neraka itu. Seperti itu maksudnya penebusannya, maksud gambarannya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kalau mau ditanya ayat, kalau bisa bahas satu persatu biar bisa detail mau dibahas apa gitu. Oke, tadi saya tak lupa Yakobus berapa? Yakobus 4 tadi Pak Guru. Yakobus 4 ayat berapa Pak? Sebentar, Yakobus 4. Yakobus 4 Bang. Ayat 17 sampai hanya ayat 17. Pokoknya poinnya itu jika Tuhan menghendaki gitu loh, kawan. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia di mana? Jika Tuhan, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, sebentar saya buka ya. Yakobus 4 ayat 15. 15. Okay. 15. Ayat 16. Dari 15 ke 16 tuh, Bang. Oke, bentar ya. Loh, enggak. Bentar ya. Oke. Jadi apakah di situ adalah kalimat semoga, mudah-mudahan? Ya, kita telusuri ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini kan seseorang berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi tidak ada hubungannya. Tapi kalau kamu mau tanya perkataan Tuhan, ini perkataan Tuhan. Ini Yesus ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti. Nah, bukan semoga kan? Karena yang pemilik adalah dia yang berkata, Yesus. Nah, mereka pasti. Kenapa dia bisa berkata pasti? Karena dialah pemilik surga itu. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kamu katakan di dalam Quran itu orang lain berkata. Bukankah Quran itu adalah wahyu Allah, perkataan Allah? Jadi yang berkata di sini siapa kalau bukan Allah? Kan Allah yang berfirman kan di dalam Quran. Apakah ini perkataan Muhammad sehingga Anda harus mengkoreksi dan meragukan ini? Nah, logikanya begitu kan. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Apakah ini perkataan Muhammad? Nah, kalau Anda meladikan itu perkataan Muhammad,
ya maka sangat benarlah apa yang dikatakan Quran, bahwa Quran itu adalah wahyu rasul, ya, wahyu rasul. Nah, ibaratnya contoh, kita ambil di dalam surah Ali Imran ayat 51. Ini contoh ya, biar kamu bisa membandingkan. Ali Imran ayat 51, nih. Allah berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Allah berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya, itu poinnya. Kalau kamu memang mau mengatakan Quran itu memang bukan wahyu Allah, bukan perkataan Allah, ya itu kamu benar. Karena Quran itu bukan perkataan Allah. Karena Quran itu adalah perkataan Muhammad dan Jibril. Ya, dua-duanya. Jadi kamu sudah mengakui hal demikian bahwa ini bukan perkataan Allah, itu benar. Karena Quran itu esensinya adalah perkataan Muhammad dan Allah. Nah, kalau kamu mengacu kepada keselamatan itu dari Allah, kamu salah. Keselamatan itu komplit. Ya. Komplit antara Allah dan Muhammad. Taatilah Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa Allah berdiri sendiri. Allah tidak bisa menjamin keselamatan berdiri sendiri tanpa Muhammad. Harus ada Muhammadnya. Taatilah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Makasih Ronald. Taatilah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Allah tidak bisa berdiri sendiri memberikan rahmat karena Allah nggak sanggup, harus butuh Muhammad. Maka di dalam banyak ayat Quran bahwa jika contoh di dalam hadis ya, jika orang yang tidak taat kepada Muhammad itu sama seperti tidak taat kepada Allah. Nah, oke, kita buktikan ya di mana itu ayatnya di dalam hadis ya. Kita coba buka hadis Bukhari nomornya ya. Oke. Dalam hadis Bukhari nomor 66. Oke, hadis Sahih Bukhari 6604 ya kawan-kawan. Hadis Bukhari 6604. Oke. Hadis Bukhari 6604. Nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Muhammad bersabda, siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah. Sebaliknya barang siapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan Islam itu satu paket, Allah dan Muhammad. Tidak boleh Allah berdiri sendiri. Tetapi ada suatu keanehan. Allah tidak boleh berdiri sendiri sehingga menghasilkan rahmat. Tetapi Muhammad itu bisa berdiri sendiri dan menghasilkan rahmat. Muhammad bisa berdiri sendiri, tapi Allah tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mengacu kepada tentang keselamatan yang tadi kita bahas, bahwa Islam itu memang tidak bisa selamat tanpa rahmat. Nah, rahmat yang saya angkatkan ada dua, Isa dan penebus Ahlul Milal. Nah, saya harap Anda bisa menanggapi kenapa Isa menjadi rahmat dan kenapa Muhammad menjadi rahmat, ya, sedangkan Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan kenapa orang lain yang menebus. Bukankah Quran berkata seorang ayah tidak bisa menebus, tidak bisa memikul dosa anaknya? Tapi kenapa di ayat yang lain bahwa manusia yang lain itu akan memikul dosa orang yang dia sesatkan? Tetapi kita saya harap bisa dikerucutkan kepada tentang dosa itu, jangan kemana-mana dulu. Papa. Silakan. Makasih Ren. Di mute itu. Buka mute-nya Pak. Terima kasih ya. Jadi gini, dia tanggapin dulu kata insya Allah di Al-Quran ini. Karena Allah yang suruh gitu loh. Allah yang informasikan seperti ini loh. Kalau berkata tentang ketetapan Tuhan ya di dalam Qurannya. Ini kita lihat di Al-Quran ayat Al-Kahfi 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan.
Dan jangan sekali-sekali mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Nah ini kan perkataan manusia nih digambarkan Allah. Artinya sudah diinformasikan seperti itu di Al-Quran. Ya ini kan perkataan manusia seperti mau memastikan, seperti kawan-kawan kan mau memastikan sesuatu. Kemudian Allah berkata, illa ayyasa Allah wazkur rabbaka ija nasita wa qul wa'asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min haja wasada. Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah ini sudah jelas informasi dalam Al-Quran itu Allah yang suruh berkata seperti itu, jangan memastikan sesuatu hak miliknya ya, jadi berkatalah insya Allah. Nah kalau kawan-kawan kan berani memastikan milik Allah, kawan-kawan pastikan juga sama seperti ini, ambillah uang di bank, padahal uang itu bukan milik kawan-kawan, tapi berani memastikan uang di bank itu milik Anda, berani nyuruh ngambil uang, itu kan bukan berarti seperti itu kalau dalam Islam. Tetapi harus pasti sesuatu itu, tetapi jangan berkata seperti itu karena ini haknya sudah ditentukan Allah, seperti itu gambarannya ya. Kemudian posisi apa lagi tadi Bang Malik yang belum kelar, apa lagi yang mau ditanyakan, masalah apa lagi? Itu jadi tentang keselamatan. Ya, keselamatannya. Ya, kenapa Allah itu hanya bisa memberi, di mana Allah, atau ini kan saya sudah bawa ayatnya. Kamu buktikan Allah bisa menjamin pasti keselamatan di dalam Quran, ada nggak? Oh, manusia untuk mencapai itu bukan dalam seperti ajaran Pak Malikil ya, seperti gimana gitu. Nah, jaminan Nabi Muhammad pun itu sudah digambarkan dalam Telaga Al-Kautsar. Nanti buka dalam Quran surah Al-Kautsar. Dalam Quran PS Al-Kautsar ketika jalan 1 sampai selanjutnya itu jaminan Telaga Muhammad sudah dijanjikan seperti itu. Nah, di Quran surah An-Nisa ya, ini di Quran surah An-Nisa seperti ini ya. Nah, ini Quran surah An-Nisa ya, ayat 9. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesadaran mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah ini posisi keselamatannya ini. Nanti poinnya, barang siapa ini mengerjakan rukun iman Islam, selesai sudah urusannya. Ya, seperti itu gambarannya sangat mudah dalam Islam. Bukan, gini maksud saya gini loh. Gimana? Kan saya bawakan ayat Alkitab. Kalau Yesus itu bisa menjamin pasti karena dia pemilik surga. Nah, jika Allah itu adalah pemilik surga, ada nggak jaminan pasti? Tapi saya justru akan membuktikan sebaliknya. Justru Allah bisa menjamin pasti seseorang itu masuk neraka. Tetapi tentang surga Allah tidak pernah bisa menjamin pasti. Yang ada itu mudah-mudahan, semoga. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau memang Allah itu pemilik surga, di mana jaminan pastinya? Seperti yang Yesus katakan, pasti orang yang ikut kepadaku pasti selamat. Nah, kan Allah tidak pernah menjamin pasti, tetapi kalau tentang neraka, Allah bisa menjamin pasti. Kenapa Allah bisa menjamin pasti? Karena Allah menjamin semua manusia ditetapkan. Oh, oke. Ada di bawah katanya saya ngarang. Oke, saya buktikan sini. Oke ya. Saya buktikan ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nih, di dalam Maryam 71 ya, Allah itu menjamin pasti ya, setiap orang itu ke dalam neraka. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati, ya di sini melewati ya, padahal tidak ada kata melewati. Tidak ada seorang pun di antaramu tidak melewati. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi sudah pasti ditetapkan, yaitu masuk neraka. Selanjutnya kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, diselamatkan dari neraka tentunya ya. Nah, itu jadi ada tidak ketetapan pasti orang yang mengikut Allah itu masuk surga. Tapi kalau tentang neraka kan pasti ada tuh. Nah, ada satu ayat juga gini, ada dua ayat ya. Ada banyak sih, tapi kita bawakan dua saja. Di dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25 nih. Di sini pasti loh, pasti disiksa. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul
apabila dia menyerumu pada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpul. 25. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Jadi penyiksaan itu pasti. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Nah, kenapa tentang penghukuman Allah itu kesannya pasti, ya? Karena memang lebih mudah untuk mengatakan Anda masuk neraka daripada Anda masuk surga. Karena Anda masuk surga tentu harus dengan persetujuan yang memiliki surga. Kalau masuk neraka, ya kan tentu tidak butuh persetujuan yang pemilik neraka, kan? Orang berbuat jahat saja dia langsung masuk neraka. Karena tidak ada logikanya orang berbuat jahat itu masuk surga, nggak ada. Jadi masuk neraka itu lebih mudah, ya. Masuk neraka itu lebih mudah. Masuk surga itu sulit karena ada harus ketentuan yang harus diikuti, yang harus dilakukan terhadap apa yang terhadap kepada yang pemilik surga itu. Nah, di dalam Quran itu tidak ada kepastian itu masuk surga, tapi kepastian masuk neraka itu banyak sekali. Mengapa demikian? Kenapa tidak ada kepastian masuk surga? Itu aja, silakan. Ya, makasih. Kita tanggapin ya, Malikin. Jadi kita silakan besarkan host ini, poin media ini. Di sini sangat cukup jelas ya di dalam Quran bagaimana jaminan kepastian dalam Al-Quran itu, bagaimana orang tuh masuk surga ya nih. Dan bersegala, kawan-kawan bisa lihat Al Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa ini orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ini kepastian dalam Al-Quran sudah jelas ya. PS Al Imran ayat 133 punannya. Dan dia lebih mengetahuimu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang yang bertakwa. Nah, ini posisi-posisi yang menunjukkan jaminan Tuhan ya. Jadi saya kira cukup jelas ya posisi-posisi ya, jaminan Allah itu di dalam Al-Quran cukup jelas. Begitu juga pembalasan Tuhan dalam hal-hal yang dosa ya. Ini digambarkan juga dipertanggungjawabkan dalam Quran ini. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan mendapat melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Jadi dalam Islam ini menganut mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia, Bang Malikil ya. Jadi apapun, sebesar apapun baik dan negatif itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dan ini berkaitan dengan keselamatan itu sendiri. Bila perbuatan jahatnya itu lebih baik, lebih banyak, maka surga itu menanti gitu loh. Menanti, tetapi posisi menanti ini dia tergolong kembali kalau dia posisi orang itu tidak menyekutukan Tuhan, masih bisa selamat nanti dikeluarin. Tetapi bila dia posisi dalam menyekutukan Tuhan, nah ini berat, bakal kekal nanti di akhirat, tidak bisa dicuci lagi perbuatannya ya. Seperti itu gambaran surga Islam itu tergantung amal perbuatannya di dunia. Tidak bisa langsung orang lain yang berbuat dosa tiba-tiba ada yang mewarisi dosanya, yang menanggung manusia itu. Nah, ini tidak ada yang mengandung seperti itu, tidak menunjukkan keadilan Tuhan nanti kalau dalam Islam seperti itu ya. Tidak ada juga yang seperti bin Salabin langsung dihapus dosanya begitu, Anda sudah ditebus dosanya, tapi dosa perbuatan bagaimana? Nah, dosa perbuatan ini kan belum tahu ini kita masa akan selanjutnya. Bisa saja dia menempuh, kayaknya dia bertentangan nih dengan suatu ajaran agama. Nah, ini kan menunjukkan suatu teori kelemahan kalau terjadi penebusan dosa. Teori kelemahannya sangat jelas ya di sini. Ya, silakan menilai saja teori kelemahannya adalah perbuatan tetap jalan kok. Manusia itu kan lain-lain sifatnya. Bisa terjadi pada saat dia menerima Tuhan awalnya baik, tiba-tiba setelah dia menerima ajaran Tuhan itu dia berbuat terbatas untuk neraka juga. Jadi ini tidak maksudnya posisinya tidak statis.
tetapi berubah-ubah gitu loh. Ya, labil posisinya. Jadi teori-teori yang mengatakan penembusan dosa itu secara otomatis bakal patah juga gitu loh. Dengan kecuali Islam. Bang Madia, kalau di Islam itu gini Bang. Bang Madia, saya mau tanya. Saya kira cukup jelas ya Malikil ya kalau posisi ini. Kalau penghukuman itu Bang, kalau di Islam itu penghukuman di neraka itu berapa lama, berapa tahun ada vonis di situ, kemudian baru bisa dikembalikan masuk surga gitu. Ada nggak masa penahanan di neraka itu berapa lama, terus bisa selesai di neraka, terus bisa masuk ke surga, itu ada berapa lama itu? Kan seperti itu ya, kalau saya tangkap dari bahasanya Bang Madia ya gitu ya. Itu gimana Bang? Kira-kira berapa lama itu masa penghukuman di neraka itu, terus jadi baru gini bisa ya, masuk ke surga? kembali ke masa berapa lama di neraka itu ya. Berapa lama di neraka itu? Ini digambarkan di Al-Quran surah Al-Jarah ini ya, di ayat 78 ini, itu tergantung dosanya, perbuatan dia di dunia ini dosanya sebesar apa dia lakukan gitu loh. Jadi kalau dosanya itu banyak ya lama di neraka, tapi kalau dia sedikit ya cepat dia nanti dikeluarin dari neraka itu karena dia nggak sempat bertobat gitu loh. Tetapi poinnya ini berbeda dengan orang-orang kafir ya dan orang yang musyrik, karena kalau orang-orang kafir dan musyrik itu dia kekal di neraka, tidak ada masalah dicuci lagi. Tapi selama hidupnya dia masih mengucapkan la ilaha illallah, mengenalkan esanya murni, tidak esa embel-embel atau macam-macam lah pribadian apa-apa, esanya betul-betul murni, tidak memerlukan identitas lain, tidak memerlukan esensi lain, itu dia posisi dalam hal ini dan bisa dia masih selamat. Walaupun nanti dia tidak sempat bertaubat, dia dicuci dulu di neraka dulu sebesar apa yang dilakukan dosanya, sudah seberapa besar gitu dosa apa yang dia lakukan. Sebentar, host dulu nanya sedikit lagi. Madia, apakah di surganya dan nerakanya Islam itu enggak abadi ya? Sehingga ada suaranya putus-putus itu. Ya, cek tes jelas nggak? Ya, Madia. Suaranya putus-putus. Iya. Si Buasi, suara saya putus-putus, sahabat. Suaranya kurang enak. Jelas Pastor, jelas suara jelas Pastor. Ya oke. Ya saya rasa juga jelas, saya kan ada monitornya juga. Gini Madia, apakah di surga Islam itu dan di nerakanya Islam itu nggak abadi, sehingga ada di sana apa ya, seperti timeline gitu, waktu cuci dosa-dosa gitu? Karena yang saya tahu surga itu harusnya abadi ya, kekal gitu. Kenapa ada seolah-olah di sana ada lagi ya second time atau second line yang lain gitu? Silakan. Purgatory itu. Ya jadi gini. Mari jelasin dulu ya. Di dalam surga Islam itu atau neraka Islam ya, yang dipahami adalah neraka itu kan tempat penyiksaan ya. Tempat penyiksaan ini ada dua posisi dalam Islam. Ada posisi yang kekal. Ya artinya kalau orang-orang kafir dan orang musyrik yang menyekutukan Tuhan itu kekal di neraka. Tapi kalau posisi orang di dunia itu dia pada saat itu dengan ajaran yang masih benar, menjalankan perintah Tuhan dengan benar, tiba-tiba dia berbuat dosa. Misalkan dia mencuri satu bungkus kerupuk ya. Satu bungkus kerupuk dia mencuri nih, tidak sempat bertobat. Maka dia masuk neraka juga ternyata. Dihukum dulu, tetapi sebesar dia mencurinya itu. Kalau dia mencurinya sebungkus kerupuk, tiba-tiba kalau diajarin kawan-kawan kan kekal di neraka. Nah itu kalau dalam Islam tidak seperti itu. Tuhan adil gitu loh. Makanya Tuhan ajaran Islam itu maha adil banget Tuhannya, sesuai dengan perbuatan di dunia. Kalau kawan-kawan kan besar maupun kecil perbuatan dosa di neraka semua. Mencuri sebungkus rokok, sebatang rokok pun di neraka juga kekal kalau tidak bertobat. Nah ini